Jadi Kristen apa, Dek? Kristen maksudnya ya aku percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maksudnya satu Tuhan yang memiliki 3 kepribadian gitu loh. Hah? Nah, misal kalau aku Yesus, sekarang tanya, tunggu. Yesus punya 3 kepribadian. enggak maksudnya Berkepribadian ganda. Allah Bapa yang memiliki 3 kepribadian. Hah? Allah Bapa punya kepribadian ganda? Enggak, maksudnya gini loh, aduh bentar ya. Hah? Kok Tuhan punya kepribadian ganda? Nggak tuh pendirian kali? Satu Tuhan. Satu Tuhan. 3 pribadi. Tuhan punya 3 pribadi. Ya. Allah Bapa. Maksudnya Tuhan. Tuhan 3 dalam gini 1. Ya. Itu untuk maksudnya Tuhan kamu itu tadinya 1 terus dibuat lagi Tuhan yang lain jadi 3 gitu. Enggak, aduh, kalau dijelasin nih Islam gak bakal paham gitu loh. Ya gimana mau paham, yang bener aja lah kamu. Kami Islam itu mengenal Tuhan. Nah, misalnya kalau aku kayak gini. Apa? Kalau Tuhannya Islam itu siapa? Muhammad atau Allah? Allah. Ya, terus kenapa orang menyembah Muhammad? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Nah, sekarang aku tanya, kalau umat Muslim itu percaya nggak? Saya belum selesai. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Tunjukkan nama orangnya. Jangan fitnah lah, Diskusi aja, jangan fitnah. Ya siapa? Coba tunjukin. Tunjukin dalil perintah menyembah Nabi Muhammad. Coba tunjukin satu saja orang Islam yang mengatakan dia menyembah Nabi Muhammad. Jangan fitnah lah, nggak bagus kayak gitu diskusi. Coba tunjukin. Itu kan kamu yang menuduh, kamu yang buktikan. Kamu yang tuduh, kamu yang buktikan. Bentar. Coba tunjukkan kalau umat Islam ini menyembah Nabi Muhammad. Pakai data. Kalau enggak itu fitnah, itu namanya. Enggak bagus diskusi kayak gitu. Itu bukan diskusi, namanya mau menghujat kalian. Bentar. Ngelek. Coba tunjukin dalil kalau kami menyembah Nabi Muhammad. Jangan fitnah. Buat umuman. Bentar ya. Makanya Jerry, kalau jadi orang itu jangan gampang aja percaya sama orang. Kalau kamu dapat informasi dari orang, kamu selidiki dulu. Kalau memang kami ini menyembah Nabi Muhammad, bukan kamu yang menyerang kami duluan, bukan si Edis, tapi sudah lebih dulu David Wood, Johannes Damaskus. Sudah banyak orang nyerang Islam, tapi baru kalian yang mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, dan itu pun gak ada datanya. Kamu tahu nggak perbedaan menyembah dengan coba arti menyembah itu apa? Nah nih ya, bentar ya. Sedikit kali lihat ini gampang aja ditipu-tipu sama Edis. Kalian bayar Edis untuk menipu kalian. Aku nih awam juga ya kan. Maksudnya awam tapi aku paham gitu loh. Awam tapi paham. Iya. Coba kepahamanmu tentang arti menyembah apa? Menyembah ya. Bentar, aku kirim ya, bentar ya. Ini ya. Ada di Al-Quran, bentar. Nah nih, Al-Quran firman dalam surat Al-Anbiya. Coba catat ya, Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat berapa? 1 ayat 107. Menyatakan. 107. Ntar bacakan dulu ya. Ini Allah yang ngomong ya. Iya, sebentar dulu. Kan belum kita baca ayatnya. Jangan buru-buru. Iya. Karena kalian. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai umat rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad itu diutus, bukan jadi Tuhan. Inilah kenapa kalian itu jadi salah kaprah. Karena bagi kalian mungkin Tuhan itu mengutus Tuhan. Di sini Nabi Muhammad diutus bukan jadi Tuhan, jadi Rasul, jadi rahmatan lil alamin. Aduh, kayak gini aja pun kalian. Di mana dalilnya kami menyembah Nabi Muhammad? Kalau nggak minta maaf kamu itu, memfitnah kamu itu. Jangan belajar memfitnah lah, nggak boleh kayak gitu loh. Itu aku kirim tadi. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat
bukan sebagai Tuhan. Ya bentar, aku kan awam juga, kan dari bilang. Bentar. Ya kan ini kamu awam saya ajarkan tapi kamu pura-pura nggak paham. Kan jelas Iya. di situ ditulis Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmat, bukan menjadi Tuhan. Kan diutus di situ. Jangan kayak gitulah. Diskusi itu Ya, bagus-bagus ya, aja. Ya, bentar lah, jangan marah-marah dong. Nggak marah tante cuma pengen kau pintar, jangan bodoh kayak si Edis. Ya bentar. Tante nggak mau kau terjebak dengan kesesatanmu dan kebodohanmu. Tante pengen kau pintar. Oh ya, aku boleh nanya nggak tante? Memang tugas kalian atau hak kalian sebagai Oten di sini itu cuma bertanya. Iya. Kalau kalian tidak mampu membahas tema saya, tugas kalian itu hanya bertanya saja loh. Minta maaf dulu karena sudah memfitnah Nabi Muhammad, disembah dulu. Jangan kayak gitu. Ya, Allahu. maaf, guys. Udah Ya, bagus kan Mbak, kan enak kayak gitu. Kalau awam tuh nggak apa-apa, salah tuh normal. Tante juga pernah salah kok. Tapi kalau tante salah itu tante minta maaf. Jangan kayak iblis sudah salah ngotot pula lagi. Nggak boleh kayak gitu ya. Yang kamu ikuti itu ajaran si Kudus TV tuh. Ya, aku mau nanya nih. Apa dek? Udah makan kok dek? Belum, dari kemarin sakit perut. Kenapa kau sakit perut mencret? Makanya jangan banyak makan babi. Nggak bagus buat kesehatan makan babi loh. Makan daging, makan ini aja, makan sayur gitu loh. Udah berobat kau? Bentar. Udah berobat kau dek? Udah kemarin. Bagus. Kenapa kau berobat? Kenapa kau nggak berdoa dalam nama Yesus aja biar kau selamat sembuh? Katanya Udah. Yesus menyembuhkan. Ya udah. Tuh kenapa masih sakit? Kenapa masih sakit? Udah berdoa dalam nama Yesus nggak mempan? Ya mungkin besok kan kita nggak tahu mukjizatnya kapan. Lama kali mukjizat Tuhanmu. Sabar Lama ya, kali mukjizat Yesus. Sabar aku loh, sampai udah jalan-jalan kemana-mana aku nih sabarnya aku. Nah, Apa? Udah minum kopi kau? Aku mau minum kopi, lo bikin kopi lah bunda dulu ya nak. waduh, aku nggak bisa minum kopi loh. Kenapa kau nggak bisa minum kopi? Miskin? Enggak. Terus? Dari kecil aku suka susu. Kau suka susu. Ya. Minum susu kau? Kalau minum susu pintar. Tapi kok kayak gini? Iya, makanya sebentar dulu ya. Aku Udah lagi cepat mikir. lah. Sama-sama Berpikirlah. awam. Iya. Kok sama-sama awam? Aku pula dibilang awam. Aku mana awam ya? Aku udah belajar loh. Kok awam pula aku dibikin? Nggak ada aja kau. Aku bukan orang awam kalau masalah ini. Aku di Bunda Gembala loh. Yang macam-macam loh. Kuludahi aja jadi pinter kok dek. Bunda Gembala loh ini loh. Jangan tertawa kau. Agak lama ya, tunggu ya, lagi mikir soalnya. Udahlah 2 jam pun nggak apa-apa. Aku lagi bikin kopi, santai lah. Kan Bunda Gembalamu ini nggak jat-jat kalinya. Ya, aku Bunda lagi Gembala ini orangnya. Carilah. Jembelai dulu ayammu itu, berisik kali pun dia. Makan dulu ayammu itu dek. Nggak, bukan ayam itu, burung. Apa pula burung kayak gitu bunyinya? Kukuruyu katanya, dadanya kau. Kau kibuli mama, nggak bisa kau kibuli mama kayak aku. Sering kali kau kibuli mamamu ya. Kau nyolong kau, burung itu, burung bunyinya kayak gitu. Ada aja lah anak Oten ini. Ayammu dibilanginnya burung, pantas aku nggak tahu bedakan Tuhan dan manusia. Suara ayam kau bilang burung. Ada aja lah kau dek. Sabar. Dek. Sabar aku dari tadi loh. Aku yang nungguin kamu kok. Dibilangnya aku gak ayamnya di burung. Pantas aku nggak bisa bedain Tuhan dan manusia. Orang Tuhan dibilangnya manusia, orang manusia dibilangnya Tuhan. Ayam dibilangnya burung dibilangnya ayam. Duh, belajar biologi kemarin kemana kau dek? Pasti kau waktu belajar biologi cabut kau ya? Nggak apa-apa lah lucu-lucuan sama bunda di sini anak ya. Bertobat kau ya nak ya.
Ada-ada aja lah anak. Ada-ada aja lah anak Oten ini, anak-anak domba inilah. Untung Bunda Gembala kalian yang udah terbiasa menghadapi kalian loh. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak domba. Anak bunda, anak bunda, anak bunda, anak domba. Anak Nah, nih, bunda, mari apa? Apa deh? ya misalnya kan ini bang, Kok Mbak, abang? Kok kan aku dipanggilnya? ini, Memang kayaknya ada salah, ada masalah kok kayaknya. iya. Nah, Ibu-ibu kok bilang abang, ayo. soalnya, jadi agak-agak Pantas lah kok kayak gini. Apa yang kau minum tahun baru kemarin? nggak minum minum air. Nah, ini Minum misalnya, anggur kau bohong kau, mana ada minum air bodoh gini. Orang kalau minum air putih jadi pintar, kau minum anggur kau ini. Minum cap tikus kau ya? enggak aku Ya. Minum apa? Minum apa jadinya? minum gini air sana. Ya, Kau aku kalau nanya. minum tuh minum kopi nih, kopi susu. Aku nanya, iya, Minum cap bentar. Sorry ada orang tadi. Oke, ini aku nanya ya. Aku mau nanya pertanyaan yang udah diginiin kemarin. Aku kemarin nonton tuh. Nah, kalau apa sih arti judulnya? Maksudnya aku nih membuat judul baru gitu kan. Apa lain? Agama yang bingung dengan lambangnya sendiri adalah Islam. Sejak Mungkin kapan bisa kami dijelasin? bingung dengan lambang? Sejak Nah. kapan kami bingung dengan lambang? Mana lambang Islam? Coba kau tunjukkan sama kami Bentar bahwa ya. Nabi Muhammad mengajarkan Islam itu punya lambang, yaitu lambangnya ini, lambang itu. Ya, Apalah kau ini? tapi kan Nabi Muhammad nggak ada menyuruh umat Muslim memakai lambang itu kan. Iya, berarti nggak ada kami disuruh Iya, pakai tapi lambang tuh. kenapa di masjid-masjid atau di ya pokoknya sekitar situ ada lambang? Itu lambang apa gitu? Saya nanya itu aja. Lambang apa? Aku nggak tahu. Kalau di Sumatera Barat lambang kepala sapi yang ada di masjid di Padang. Yang mana yang kau maksud? Nah, Nggak ngerti aku. misalnya nih ya, misalnya di Mekah ya. Kan di Mekah tuh ada lambang di atas makamnya Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Yang kota itu loh. Apa ini? Lambang yang mana? Lambang Aku nggak bulan ngerti sabit loh. itu, lambang bulan sabit. Oh, itu namanya bukan lambang. Itu namanya adalah Simbol. figur dari dari apa namanya? Gambaran bulan dan bintang. Nah, kenapa boleh? Karena nggak ada larangannya. Kan nggak ada haram hukumnya meletakkan figur atau apa namanya itu bentukan bulan dan bintang. Kalau haram hukumnya dikerjakan sama umat Islam baru dosa. Orang nggak dilarang kok. Emang kan nggak dilarang. Misalnya, Pula sejak kapan itu Nabi Muhammad mengajarkan? Misalnya kayak Kristen nih, kan ada lambang salib. Kita bisa menceritakan di situ ada apa. Nah, sekarang kutanya sama kau dulu. Bentar. Kutanya dulu sama kau. Yang nyuruh kau pakai lambang salib itu siapa? Nggak ada. Siapa yang ngajarin? Kepercayaan. Ini yang bingung nih. Inilah umat bingung. Kalau kami nggak bingung, kenapa? Kami letakkan gambar misalkannya ya di masjid itu ya. Kuletakkan di situ misalkannya gambar bunga matahari, nggak ada masalah. Kuletakkan di situ gambar Al-Quran, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau kuletakkan gambar alat vital orang, baru berdosa aku. Bodoh itu. Kuletakkan gambar tengkorak, baru goblok aku. Kuletakkan senjata tajam, baru bodoh aku. Tapi kalau yang diletakkan adalah ciptaan Allah yang indah, bulan dan bintang, apa masalah? Nah, yang kutanya ini adalah ketika senjata tajam untuk membunuh orang dijadikan simbol agama. Siapa yang ngajarin itu? Gak ada. Kenapa kalian jadikan itu lambang agama kalian? Padahal itu ada sebuah senjata tajam membunuh orang, tempat buat kalian mati digantung. Kan kita bisa menjelaskan karena di situ bagi umat Kristen itu ada sejarahnya gitu loh. Apa sejarahnya? Apa hubungannya dengan Yesus salib itu? Ya, kita bisa mencerita apa sih arti dari salib itu. Di situ ada berarti kau seandainya agama kau ini dikatakan agama kasih, simbolnya adalah senjata tajam gitu. Ah, ini yang nggak masuk di akal. Berarti agama Kristen ini yang ngakunya kita slow kita ngomong.
Ya aku nih orangnya Sama-sama semangat. enak. Kita kan sama-sama awam, sama penonton kan. Sama-sama awam. Aku nggak awam. Aku tuh bunda gembala. Kau yang awam. Ah, kau pula ngatain aku sama-sama awam. Gini loh. Menurut rasionalmu, kalau ada lambang cinta kau dan pacarmu, menurut kau normal nggak kalau lambang cinta kau dan pacar kau itu celurit? Normal. Normal. Ya Bukan normal normal, kau gitu. psikopat kau. Psikopat kau itu. Nah itu artinya lambang celurit itu Berarti ada artinya menurut bagi kita gitu kan. berarti Artinya menurut si tuh Jerry jangan ini, ada nah, peperangan di antara kita gitu. itu ke asumsi kau itu. Mama, misalnya gini ceritanya, ibu pacarmu dibunuh sama celurit sama penjahat. Terus kau Nah, ingat-ingatkan terus dia dengan kau jadikan simbol celurit, simbol cinta kau, ditampar kau sama pacar kau itu. Gila kau, psikopat katanya. Gak tahu kau mama aku dibunuh sama celurit ini. Kau ingatkan aku terus sama celurit ini. Sama kayak gitu. Yesus, andai Yesus turun ke dunia, ku yakinkan dia trauma lihat salib. Bayangkan itu, kau nanti jadi pengikut Kristus, dia turun ke dunia. Padahal dia udah disiksa di salib. Dia orang loh, pernah dimatikan di salib itu, disiksa, ditelanjangi. Kau tengok-tengok kan salib sama dia. Kau ingatkan dia lagi masa lalunya yang kelam. Apa nggak sedih dia? Trauma dia lihat salib. Pacar kau kayak gitu juga. Pacar kau mamanya dibunuh sama celurit. Kau hadiahkan dia, sayang, ada simbol cinta kita loh, abang kasih kalung. Gambar apa bang? Gambar celurit, ditampar kau. Kurang ajar kau. Udah tahu mama aku dibunuh sama celurit, kau ingatkan lagi aku sama celurit. Ini yang terjadi sama kalian. Yesus itu kalau lihat salib kayaknya trauma dia. Kenapa? Kalau dia adalah orang normal yang punya kognitif, pasti dia trauma tuh. Sakit hatinya lihat salib itu loh. Disinilah aku disiksa dan dianiaya. Kau ingatkan lagi dia dengan kau. Hei, kau takut-takuti dia lagi. Masa orang yang pernah mati di salib, kau ingatkan lagi dia mati. Ini loh. Sama kayak gini nih, mamamu misalnya. Mamamu pernah terbakar. Coba kau ya. tengok-tengokkan api lagi. Oke, Api gini nih, mak, lah. api. Ini simbol, Gini lah, mak, kita balik simbol lagi lah. cintaku. Simbol Ya, kita cintaku balik lagi padamu, lah mak. ya. Kekasih api ya, mak. Ada Ya, ini aja kau sesuai deh. judul ya, Oten tidak selamat. Tapi bagi Ah, saya dan umat Kristen percaya. Oke, sekarang apa yang ingin Anda tanyakan gitu? Saya bisa jawab coba. Saya Oke, sama-sama baik. awam gitu. Saya mencoba Sama-sama mempelajari gitu. awam. Anda yang awam, bukan saya. Iya. Dari tadi Anda ini. Ya, Baiklah, ayo saya bertanya coba. kepada Anda. Ya. Dalam Matius pasal ke-7 nomor 21, silakan Anda baca dulu. Bentar. Berapa? Jangan banyak Matius pasal ke-7 nomor 21, silakan Anda baca dulu. Anda baca dulu Matius ayat itu. berapa? Anda jeda sedang Anda balul Anda. Matius berapa? Matius pasal 7 nomor 21. Matius Minum kopi 1. dulu ya Anda ya. Anda minum kopi Matius dulu ya. 1 ayat 21 gitulah. Matius pasal ke-7 nomor 21. Aduh. Oh, Matius Tadi pasal 7. Tadi Bunda nggak mau lo marah-marah lo nak. Tapi gara-gara kalian Bunda marah-marah jadinya. Bunda kalian ini sebenarnya lemah lembut. Oke, kita cari ya teman-teman ya. Matius 7 ayat 21. Oke, thank you. Bentar. Oke, ya. Saya bacakan ya. Dalam Alkitab, janganlah. Nih ya, Matius 7 ayat 21. Ya, simak ya teman-teman Kristen ya. Yang Islam juga boleh. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, terus? Menurut Yesus di ayat itu siapa yang masuk surga? Ya, manusia yang percaya kepadanya, kepada Bapa di surga. Diganti. Di situ kan jelas tertulis. Kenapa diganti? Yang mengikuti kehendak Bapa itu yang masuk surga. Kayak gitu Iya, kan aku bilang manusia yang ada di dunia mengikuti. Oke. Apa perintah Allah Bapa yang kamu ikuti?
Perintah Allah Bapa yang diikuti ya ada 10 Apa? perintah Allah ada. Harus dibacakan. Coba sebut. Oke, bacakan satu saja dulu. Bahas satu dulu ya. Kita bahas Oke. 10-nya. Apakah kamu mengikuti yang 10 itu atau kamu mengkhianati yang 10 itu? Yang pertama. Sejujur aja ya. Saya berdosa, oke. Banyak yang saya Aduh, saya lagi melanggar. nggak bertanya Anda itu dosa atau tidak. Saya bertanya Anda itu pantas nggak dikatakan Kristen yang mengikuti Yesus. Saya kan lagi bertanya kepada iman Anda. saya 10 percaya, walau saya berdosa. Coba kita balik lagi ya. Aduh, di situ Ntar dikatakan yang gimana masuk ini? surga yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Pertanyaan saya, apa Yes. kehendak Bapa di surga yang kamu ikuti? Kamu bilang 10 hukum Taurat. Mari Ya. kita bahas. Yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu. Ya, saya mengasihi. Saya percaya pada Loh. Dia. Kok itu 10 hukum Taurat ini? Ya, Jangan ada itu padamu yang ilah pertama. lain. Ya Iya. elah Mak Jang, Kristen kok nggak tahu hukum Taurat. Iya, makanya Aduh. sama aja itu. Kasihlah Tuhan Mana? Allahmu. Jangan ada. Kok sama? Nih, bentar ya. Itu bukan Jangan 10 ada- hukum Taurat. Aduh Mak Jang, ya Allah, pantas lah anak bunda ini Kristen. Nah, Ternyata memang betul-betul nggak Dulu. ngerti tentang ajaran Kristen. Nomor Dulu, 1 dalam benar, 10 perintah ya. hukum Taurat. Kalau awam itu belajarlah anak bunda. Sinilah bunda kasih tahu dulu ya. Coba diam dulu. 10 perintah Tuhan. Yang pertama adalah kalau kamu baca, yang Nah, pertama jangan ada tidak padamu. ada Allah lain. Baca Keluaran pasal 20 nomor 3 coba. Yes, jangan ada Coba padamu baca. Allah lain di hadapanku. Nah, siapa Allah yang wajib disembah pada saat di Keluaran 20 ayat 3 itu namanya? Bapa di surga. Allah Bapa Nah, di sekarang surga. saya tanya. Adakah Allah selain Bapa di surga? Tidak ada. Oke, kalau begitu Yesus bukan Allah ya. Yesus itu Allah Bapa yang menjelma menjadi manusia. Nah, ini dia, Ngerti ini nggak? dia, ini oneness. harus Ini saya oneness, perjelas teman-teman. nih. Nggak, Ini harus teman-teman ya. diperjelas, Kak. Inilah teman-teman ajaran oneness yang bertentangan dengan Tritunggal mengatakan Yesus adalah Bapa yang di surga. Coba kamu baca perkataan Yesus. Jangan memanggil siapapun Bapa karena Bapamu hanya satu, nah. Dia yang di surga. Oke, saya di sini aja bisa memahami gitu loh. Harus dijelasin, Kak. Aku bisa menjelaskan. Jangan dulu kamu jelaskan. Kamu tadi mengatakan kalau Yesus itu adalah Nah. Bapa. Kamu itu pengikut ajaran oneness, bukan Tritunggal, ajaran bidat, Sabelius. Kamu coba kamu ngomong sama pendetamu, kalau nggak dikipas kamu sama pendetamu. Oke, Kamu lihat sini. nih, kalau Yesus itu bukan Bapa, Yesus berkata, jangan memanggil Bapa di dunia ini. Jangan memanggil siapapun ya. Nih. Pantas kamu Kristen. Katanya ngikut Yesus. Tahu-tahu Matius 23 nomor 9 kamu baca dulu. Matius berapa? Matius pasal 23 nomor 9, Dek. Bentar. Nah, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa akan barang seorang pun di dalam dunia ini, karena satu saja Bapa kamu, yaitu yang ada di surga. Benar, emang benar. Pada waktu itu Yesus ada di bumi atau ada di surga? Iya, ada di bumi. Ya, Boleh nggak memanggil Bapa kepada Yesus? nggak boleh, kecuali Bapa yang Kenapa di kamu surga. bilang Yesus? Kenapa kamu bilang Yesus adalah Bapa? Nah, dari sini aja kita harus memahami gitu loh. Coba ulangi Ya, sekali lagi. dari Boleh sini, tidak memanggil Bunda nggak Yesus paham, sebagai gimana Bapa? mau paham gitu kan? Saya justru lebih Jadi, paham, makanya saya Ya, coba jadi kamu ini. banyak orang saya salah saking- mengartikan gitu. Yaudah, Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini. Pada Ya. waktu itu Yesus ada di bumi. Ya, Pada waktu itu boleh nggak dipanggil Yesus itu sebagai Bapa? ya enggak. Kenapa kamu bilang dia adalah Ada Bapa? di Alkitab. Bukan Yesus yang disembah, tapi Allah Bapa. Nah, berarti yang mengatakan ada Allah lain selain Allah Bapa itu sesat atau tidak? Sesat. Nah, menurut kamu ada nggak Allah selain Allah Bapa? Enggak ada. Yesus Allah bukan? Bukan. Ah, Ya, bagus, udah sehat. jelmaan. Udah sehat ini. Hah?
Ya, nggak jadi gini, nggak. Jadi aku harus perjelas nggak nih dari awal gitu, biar kita paham, biar sama-sama paham gitu kan. Coba Nggak kamu jelaskan, ini. saya dengarkan ya. Udah kamu ngomong, saya dengarkan. Oh ya, oke ya. Jadi awal mulanya tuh Allah. Ya, bentar. Ini harus didengar gitu, biar paham gitu kan, biar biar ini yang di atas nih paham gitu maksudnya dari kata-kata saya gitu ya kan. Jadi, nah kalau orang-orang di luar Kristen, Islam atau agama lain tuh pasti dia bertanya, siapa sih Yesus menurut Kristen gitu kan. Nah, Yesus tuh adalah anak Allah. Jadi anak Allah maksudnya. Nah, karena dia itu memiliki kasih kepada kita sebagai umat manusia, karena dia nggak bisa langsung datang ke dunia menunjukkan wujudnya karena dia itu terlalu terang gitu kan, ya nggak bisa dilihat lah. Maka dari itu dia turun ke dunia menjadi Yesus. Jadi gitu, Yesus ini adalah anak Allah yang menjadi manusia, ya bukan dua Tuhan tapi satu Tuhan yang memiliki tiga pribadi. Ya dia, karena untuk bisa dilihat manusia maka dia turun Bingung ke saya dunia. ini sama penjelasanmu loh. Yesus itu Allah atau anak Allah? Anak Allah, dia sebenarnya Anak tuh Allah Allah. maksudnya anak apa nih? Anak angkat, anak Bentar, tiri, anak ya kandung, dia atau dia anak apa? datang ke dunia itu bukan cuma menjadi nabi, tapi untuk Terus menyelamatkan manusia dari dosa, jadi gitu. menyelamatkan manusia dari dosa. Sebagai apa? Ya, Sebagai manusia atau sebagai Allah? nah, ya kan juga banyak yang nanya tuh, kenapa sih Yesus mau Jangan menjadi dengan yang lain dulu. Kamu kan dengan saya ini gitu ngobrolnya. kan. Ya kan Kamu aku jangan penjelasan kemana-mana. gitu. Lah, yang saya minta apa? Yesus itu datang ke dunia menyelamatkan kamu sebagai Allah atau sebagai manusia? Manusia, dia Nah, datang. berarti dia bukan Allah, kan? Nggak, maksudnya gimana sih? Dia Kan datang ke tadi dunia kita sedang sebagai manusia. gini loh, kamu tahu nggak awal diskusi kita ini? Ya. Awal diskusi kita temanya adalah Oten tidak selamat. Kenapa saya Hmm. bilang begitu? Merujuk kepada Matius 7:21. Ya. Di Matius pasal 7 nomor 21 dikatakan, Ya. yang selamat itu adalah yang mengikuti kehendak Bapa di surga. Ya. Maka pertanyaannya adalah, apa ajaran Bapa yang kalian ikuti? Lalu kamu menjawab, saya mengikuti 10 hukum Taurat. Mari kita uji, kalau cuma ngaku-ngaku aja belum tentu. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Berarti cuma satu kan Allah? Hmm. Nah, pada waktu itu siapa Allah yang dimaksud? Allah Bapa. Ya. Maka saya tanya sama kamu, boleh tidak mengatakan selain Allah Bapa itu Allah? Ya enggak lah. Allah Nah, itu Yesus satu. ini kan baru datang di abad pertama. Hah? Yesus itu kan baru datang, baru lahir di abad pertama. Di dalam kitab perjanjian lama kan nggak ada Yesus. Maka pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang mengatakan Yesus itu Allah, sesat nggak dia? Berdasarkan hukum Taurat yang pertama. Coba diulang. Bentar nih, menjebak ini. Bukan menjebak, ini makanya membuka cakrawala berpikir. Makanya di sini diterapi kalian yang tersesat, yang ngaku-ngaku tapi nggak mengikuti ajaran Yesus sesungguhnya. Dalam 10 perintah Tuhan yang disebut dengan Ten Commandment, satu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ini ada di dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3. Di dalam kitab Keluaran pasal 20 nomor 3, satu-satunya Allah yang benar itu namanya siapa? Allah Bapa. Namanya siapa? Yesus bukan namanya. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 3 dalam 1. Mana di situ dikatakan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di Keluaran itu satu-satunya Allah Bapa? Inilah kalian melenceng. Sudah jelas ajaran Tritunggal itu baru muncul di abad kedua, diajarkan oleh Tertullianus. Mana pernah ada nabi-nabi Yahudi mengajarkan Tritunggal? Yang bener aja lah. Nggak, gini loh, Anda tuh kalau nggak paham tuh emang nggak susah jadi ya dijelasin. Apa yang tidak saya paham? Kamu ngerti nggak?
Bagaimana pandangan Tertullianus terkait tentang Tritunggal? Jangan bilang saya nggak paham. Kok saya pula dibilang nggak paham? Ajaranmu tadi itu bukan Gimana, Tritunggal coba. itu. Tertullianus di abad kedua mengajarkan Trinitas karena dia adalah orang yang terpengaruh oleh ajaran Triad Capitoline, penyembah dewa-dewa Yunani yang 333. Nah, Tertullianus membawa ide dan gagasan uno substansi tres persona. Oh, Apa kalau maksudnya itu Tritunggal itu? nggak tahu aku. Makanya kamu belajar, kan di sini kamu belajar. Inilah, Dek, kalau kita awam itu Iya. mending banyak belajar, bukan Enggak, aku menjelaskan. kalau nggak perlu gini, nggak terlalu gini, tapi aku paham tentang isi Alkitab. Ya udah, kamu tunjukkan kepada saya Matius pasal 7 nomor 21. Kalau memang betul di situ yang masuk surga adalah mengikuti kehendak Bapa, kapan Bapa pernah mengajarkan untuk menyembah anaknya? Nggak ada. Ngapain kamu sembah Nah. Yesus? Nah, kalau sebelum itu Anda harus tahu dulu gitu kan. Anda harus paham dulu yang dari awal. Siapa yang menyuruh kamu menyembah Yesus? Kalau Bapa tidak pernah menyuruh kamu, ya udah. Berarti kamu yang nggak akan pernah masuk. Makanya otennya tidak selamat di sini karena kamu oten. Kata Yesus, untuk masuk surga ikuti kehendak Bapa yang di surga. Bapa tidak pernah berkehendak supaya anaknya disembah. Bahkan di dalam kitab Keluaran 20 nomor 3, hanya satu ilah yang benar, yaitu Bapa yang di surga. Kenapa kalian mengatakan Yesus juga Allah? Kalian itu mengatakan Yesus Allah gara-gara kalian mengikuti ajaran Tertullianus di abad kedua, uno substansi tres persona. Itu ajaran Kristen, ajaran gereja. Ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Allah. Ajaran Paulus baru ia mengajarkan dia Allah. Ya, Tuhan saling menuhankan. Jadi Anda kan awam, tidak ngerti apa-apa, tapi jangan ngaku-ngaku paham-paham. Anda itu bukan paham, Anda itu terdoktrin. Oke, Jelas dikatakan di situ. Bentar. Ya, lanjut. Ya itu dia. Mana Allah Bapa mengajarkan menyembah Yesus, itu aja dulu. Coba. Gimana? Bisa diulang? Coba, kan kata Yesus begini, yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Di mana Bapa di surga memerintahkan kalian nyembah Yesus? Kan nggak ada kata kamu tadi. Lalu kenapa kamu sembah di anaknya? Padahal di dalam kitab 10 hukum Taurat itu jangan ada padamu Allah lain. Berarti kalian inilah penyembah selain Tuhan dalam perjanjian lama, pengkhianat Yesus, masuk neraka jahanam kata Yesus. Makanya aku bilang coba diulang dari awal. Nah, udah gini aja deh. Jadi gini deh Jeria. Ya. Gini Jeria, Uni bantu kamu, tapi kamu dengar Uni nggak mau dipotong karena ini mahal. Kamu mute dulu. Nathan mute dulu ya. Gini Jeria, adikku Jerry. Uni tahu kamu tuh Kristen. Yang mana ajaran kalian ini adalah ajaran doktrin dari keluarga dan gereja dan pendeta. Kami tidak masalah, kalian ikuti ajaran Kristen, gak masalah. Tapi jangan berdusta kepada kami ketika di room diskusi. Kenapa? Ketika kita berdiskusi, kita tidak bawa doktrin, kita bawa Bible. Kita bawa Bible, kitab yang kamu anggap suci. Di dalam kitabmu, Yesus itu berkata, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Di dalam 1 Korintus pasal ke-8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah. Allah. Dan satu kurios atau Tuhan. Tuan. Yaitu Yesus. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang dapat melihat Allah. Inilah esensi betul. Allah yang benar, Tuhan yang benar. Tidak berbentuk manusia, tidak mati. Buka 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Ya kan makanya aku tadi udah bilang. Kamu kan Uni bilang tadi. Sepertinya kamu tidak banyak ngerti agamamu, makanya Uni bantu. Nanti kamu bantah kalau saya salah. Oh iya, oke. Ini bukan menjelaskan iman Kristen dengan perspektif Islam. Ini menjelaskan apa yang kalian tutup-tutupi, yang kalian hindari dan kalian berubah. Yesus berkata, saya selalu mengutip perkataan Yesus. Yesus berkata, Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah. Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Satu Bapamu yang di surga.
1 Timotius Yes. pasal 6 ayat 16. Bahkan Paulus yang membatalkan hukum Taurat saja tidak mengatakan bahwa Tuhan itu 3 tapi 1. Ya, Paulus tidak pernah mengajarkan Trinitas. Sesesat-sesatnya Ada Paulus ayatnya membatalkan hukum Taurat. 1 Korintus pasal ke-8 nomor 6. Bentar, satu Korintus. berapa? 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Nah, tada. Loh. Minum dulu, biar nggak sekerongkonganmu. Lu sapa si Nathan dulu ya. Kamu cari dulu, kamu baca dulu ayatnya. Nanti kamu telaah, kamu renungkan, kamu pikirkan, baru kamu ngomong ya. Ya Nathan, silakan dibuka mic-nya. Agamanya apa Nathan? Silakan Nathan. Saat itu mengatakan bahwa lahir Aduh Nathan, suaramu nggak bener. Tuhan di kota Agamamu Daud. apa? Ya Kristen lah, Oh, Kristen. silakan. Tema kita Oten tidak Ya. selamat. Malaikat. Apa yang mau kamu tanggapi? Nah, mengikut Yesua itu adalah keselamatan. Yesua mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Setiap orang yang datang kepadaku akan hidup walaupun dia sudah mati." Ya, Oke, kamu pengikut jadi Yesua. yang menghidupkan umat Kristen itu adalah Yesua itu sendiri. Lu nggak bisa ngomong. Kamu pengikut Yesua. Yohanes 14, coba baca. Nah, Aduh, nggak bisa diajak ngomong nih orang nih. Bisa diajak ngomong nggak? Bisa nggak diajak bicara? ya, saya kan ngomong sekarang, Kak. Ya udah, saya tanya. Bukan, saya tanya kamu bisa nggak diajak ngomong baik-baik. Dengarkan saya juga. Apa pertanyaan saya itu yang dijawab. Ngerti nggak? Ya, silakan. Saya tanya sama kamu. Siapa Allah yang benar menurut Yesus? Tuhan yang benar, Siapa Allah yang benar menurut Yesus? oke Kak. Berisik kali Ini. lah kamu Nathan. Nathan, udah di mute dulu Nathan, berisik kali lo. Nggak ada begini-begini sama aku. Apa yang kutanya itu yang kau jawab. Begini. Oke Jerry, gimana Dek? Udah dibaca Dek 1 Korintus pasal 8 nomor 6? Udah. Nah, coba baca kuat. Baca kuat Dek. Adekku yang Bagi ganteng. kita hanya ada satu Allah, yaitu Dia yang kita sebut Bapa. Dan hanya ada satu penguasa ilahi, yaitu Yesus Kristus. Mana ada penguasa ilahi di situ? Di situ Nah, ini tertulisnya aku kurios. nyari di ChatGPT ya, bentar. Ya sebentar dong. Ya. Aduh. Nah nih, yang baru. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja. Bukan Tuhan di situ, itu Tuhan sebetulnya. Kurios Tuhan. itu terjemahan LAI yang menyesatkan. Itu kan dari kata kurios. Kurios itu kan padanannya kata Tuhan. Oke, baca. Kalau Theos, Coba. Theos baru Tuhan. Bentar nih. Tadi gimana apa? Berarti ada berapa Allah menurut Paulus? Satu lah, Siapa dia? Tritunggal. Nah inilah kau. Jauh, tak kapan pula di situ tertulis tertinggal Tritunggal. ditambahin. Mana di situ tertulis Nah, sekarang tertinggal? aku tanya, Jerry ini ada berapa? Kau satu kamu ada lah. berapa? Satu lah aku. Enggak. Uni ada berapa? Satu. Nah, satu itu apa? Tunggal atau sekuat atau? Ya satu-satunya lah. Tunggal, sekuat. Aku satu-satunya lah. Nggak ada lagi yang kayak aku nih. Cuman aku satu-satunya. Nah, Aduh Jerry kau ini bukan anak. Jerry kau ini bukan orang bodoh Jerry. Jerry kau ini bukan orang bodoh. Aku yakin kau tuh pintar. Ya. Tapi jangan memperbodoh diri. Udahlah. Jangan bertele-tele. Ini masalah. Jangan kau ketawa-ketawa loh. Ini perkara dunia akhirat loh. Ini perkara kau masuk surga atau masuk neraka loh. Bahkan perkataan Yesus pun kau tolak loh. Matius 7:21 jelas mengajarkan kehidupan kekal dengan apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu aja Tuhan itu loh. Dan apa dalam 1 Korintus pasal 8 nomor 6? Satu Allah. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Allah tidak terlihat, tak ada yang bisa melihat Allah. Bahkan Begitu juga emang tidak boleh memanggil.
Nah, Maka tadi lalu sabar dulu. lalu kau Nah, tadi bentar dulu. Maka pertanyaanku Ya. adalah siapa yang mengatakan kalau Yesus adalah Allah? nggak ada. Nah, makanya tadi Kenapa? aku ini Berarti oke, kau sampai mengatakan sini. Yesus Allah? Ntar dulu, sampai sini aku menjelaskan. Boleh dijelasin nggak? Silakan. Tanya Ya, aja lah, tadi- nggak usah. Ya, tadi Anda kan bilang bahwa di Alkitab tadi dia berapa tuh bahwa Allah itu tidak bisa dilihat. Oke, aku percaya tuh. Nah, di sini aku menjelaskan bahwa tadi Anda itu bilang bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, di sini saya menjelaskan Yesus itu seperti apa sih. Nah, jadi oke, Allah memang tidak Menurut terlihat. Yesus dia siapa? Menurut Yesus dia siapa? Allah. Di mana saya tertulis dia bilang dia Allah? makanya saya jelasin di sini. Jadi, karena Allah itu tidak terlihat, sangat terang sekali. Dia datang ke dunia. Nah, dari sini harus dipahami dulu gitu. Nggak mungkin. Aku tanya sekali lagi lah ya. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus itu, ya, Astagfirullahaladzim. Udah gini jadi ya. Aku Nggak, tuh kasihan sama kita kau. harus paham dari Kau sini tuh bukan dulu. Ya mana? Ini Siapa bukan. Yesus menurut Yesus? Apa yang Dijelasin malah ketawa gimana jadi sih? ya Allah. Bukan aku sedih lihat kau. Heran aku sama kalian. Nggak gitu. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus itu anak manusia. Dia mengaku sebagai anak manusia. Dia mengaku sebagai utusan. Yesus berkata, anak manusia. Berarti dia anak orang. Yesus berkata, dia adalah anak Allah. Anak Allah dalam konteks perjanjian lama itu manusia. Nah, Kau tengok Lukas oke. pasal 3:23 Ya. bahwa Adam itu anak Allah. Oke, skip ntar dulu ya. Aku mau nanya. Udah banyak yang lain ini. Udah sekali, bertanya aja. sekali. Bertanya Nah, aja. jadi kan di Al-Quran atau di kitab sucinya Islam tuh, kalau nggak salah ya, yang ngelahirin Yesus itu kan siapa namanya? Maria, bener nggak? Lanjut. Ya. Nah, pas Yesus. Nah, di situ kan dijelasin tuh kalau Yesus itu adalah adalah gini Allah gitu kan. Allah. Aduh, udah belajar dulu lah. Nah, Udah belajar dulu nanti aja. Udah nanti aja. Aku nanya itu bener nggak? Apa pertanyaanmu Jerry? Nah, Ya jadi- ampun dek. Yesus itu anak Allah, bener nggak? Gak ada Yesus anak Allah. Jerry, Nah, sekarang sebelum aku tanya, kamu masuk kan diskusi, Islam bentar dulu gantian lah Jadi gini, berhenti Ya. minum alkohol. Meminum alkohol itu menjadi asbab akalmu Nah, sering aku hilang. nggak minum alkohol, Tidak aku produktif. minum vodka. Udahlah, kalau gitu kau main-main ya, nggak usah ya, kita nggak mau main-main di sini ya. Di mute aja, belajar aja dulu Jerry ya.